Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah beribadah, sudah berdoa, sudah berusaha mendekat, namun tetap ada ruang kosong yang tak terisi? Bagaimana jika yang menghalangi kedekatan itu bukan dosa besar, bukan pula kurangnya amal, melainkan sesuatu yang sangat dekat? Dirimu sendiri. Video ini bukan tentang menambah ilmu, bukan tentang amalan rahasia, tetapi tentang satu perjalanan sunyi di mana aku perlahan menghilang dan Tuhan tidak lagi dicari karena Dia mulai dihadiri. Jika hatimu pernah retak tanpa sebab, mungkin ini bukan kebetulan. Dengarkan sampai akhir, karena yang akan runtuh bukan hidupmu, melainkan keakuanmu. Bab 1. Saat aku mulai retak. Ada satu momen yang tidak pernah diumumkan oleh waktu, namun terasa jelas oleh jiwa. Momen ketika kata, aku yang selama ini kita banggakan, perlahan kehilangan kekuatannya. Bukan karena dunia runtuh, tetapi karena hati mulai bertanya dengan jujur. Siapakah aku sebenarnya di hadapan Tuhan? Di titik ini, hidup tidak lagi terasa sebagai panggung pencapaian, melainkan sebagai ruang pengujian keikhlasan. Segala yang dahulu tampak penting, mulai terasa ringan, bahkan hambar, seakan Tuhan sedang menarik kita menjauh dari pusat palsu yang kita sebut diri. Retaknya aku sering datang tanpa suara. Ia hadir melalui kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan, melalui doa-doa yang terasa kosong, atau melalui ibadah yang tiba-tiba kehilangan rasa. Bukan karena Tuhan menjauh, justru karena Dia terlalu dekat. Kedekatan itu membuat ego gelisah, sebab ego tidak pernah tahan berada di hadapan yang maha mutlak. Maka hati mulai goyah, bukan untuk dijatuhkan, melainkan untuk dibersihkan dari sandaran selainnya. Pada fase ini, manusia sering salah paham. Ia mengira sedang jatuh, padahal sedang dipanggil. Dipanggil untuk melihat bahwa selama ini ia beribadah sambil membawa dirinya sendiri. Ada harapan yang tersembunyi, ada rasa pantas yang halus, ada keinginan untuk diakui bahkan oleh Tuhan. Retaknya aku adalah saat semua itu mulai terbaca oleh nurani, dan rasa malu yang suci pun lahir. Malu karena menyadari betapa sering kita hadir di hadapannya tanpa benar-benar menyerah. Ketika aku mulai retak, logika tidak lagi menjadi penopang utama. Pengetahuan tidak salah, tetapi tidak cukup. Hati mulai belajar bahasa baru, bahasa diam, bahasa tunduk, bahasa menerima tanpa menawar. Di sini seseorang tidak lagi sibuk mencari jawaban, karena pertanyaan itu sendiri telah berubah menjadi jalan. Jalan menuju kesadaran bahwa segala yang kita miliki, termasuk kesadaran itu sendiri, adalah pemberian. Dan di ujung retakan itu, ada cahaya yang tidak menyilaukan, tetapi menenangkan. Cahaya yang tidak berkata apa-apa, namun membuat jiwa mengerti bahwa aku memang harus retak, agar Tuhan tidak lagi sekadar dikenal, tetapi dihadiri. Karena ketuhanan yang murni tidak pernah masuk ke dalam hati yang penuh, melainkan ke dalam hati yang telah rela kosong deminya. Bab 2. Ketuhanan yang tak dapat dibayangkan. Setelah aku mulai retak, muncul kesadaran yang lebih sunyi namun mengguncang, bahwa Tuhan tidak pernah benar-benar berada dalam bayangan pikiranku. Segala gambaran tentangnya yang pernah kuanggap sebagai kedekatan, perlahan runtuh satu persatu. Bukan karena gambaran itu keliru, tetapi karena ketuhanan tidak pernah bisa dikurung oleh bentuk. Disinilah hati belajar menerima kenyataan yang paling berat bagi ego, bahwa mengenal Tuhan bukan soal memahami, melainkan soal melepaskan. Pada tahap ini, akal mulai kelelahan. Ia telah berjalan sejauh kemampuannya, mengumpulkan dalil, argumen, dan penjelasan. Namun di hadapan yang maha ada, semua itu terasa seperti debu. Bukan karena akal tidak berguna, tetapi karena ia hanya jembatan, bukan tujuan. Ketika jembatan telah dilalui, tidaklah bijak untuk terus berdiri di atasnya. Maka akal pun belajar menunduk, memberi ruang bagi kesadaran yang lebih dalam. Ketuhanan yang murni tidak hadir sebagai jawaban, melainkan sebagai keheningan yang penuh makna. Ia tidak memuaskan rasa ingin tahu, tetapi memadamkan kegelisahan. Hati yang semula ingin memastikan, kini belajar menerima ketidakpastian sebagai bentuk tertinggi dari iman. Karena di hadapan Tuhan, kepastian seringkali hanyalah cara halus ego untuk tetap berkuasa. Di saat semua bayangan tentang Tuhan dilepaskan,
lahirlah rasa takut yang berbeda. Bukan takut kehilangan dunia, bukan pula takut hukuman, melainkan takut membatasinya dengan pemahaman sendiri. Takut ini lembut namun menjaga. Ia membuat langkah lebih hati-hati, ucapan lebih jujur, dan ibadah lebih sunyi. Inilah takut yang membesarkan Tuhan, sekaligus mengecilkan diri. Dan justru ketika Tuhan tak lagi bisa dibayangkan, dia terasa semakin dekat. Kedekatan yang tidak menyesakkan, tidak menuntut, dan tidak memamerkan tanda. Kedekatan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah berhenti menggenggam. Di sanalah ketuhanan yang sejati berdiam, bukan dalam pikiran yang sibuk, tetapi dalam jiwa yang telah rela tidak tahu apa-apa selain bahwa Dia Maha Hadir. Bab 3. Doa yang tidak lagi meminta. Pada suatu kedalaman tertentu, doa berhenti menjadi rangkaian kata dan harapan. Bibir masih bergerak, namun hati tidak lagi sibuk menyusun permohonan. Ada keheningan yang tumbuh perlahan, seolah jiwa memahami bahwa Tuhan tidak menunggu untuk diberitahu. Di hadapannya, semua kebutuhan telah terbaca bahkan sebelum disadari. Maka doa berubah wajah, dari meminta menjadi hadir, dari berharap menjadi berserah. Di fase ini, seseorang mulai merasakan bahwa terlalu banyak meminta justru sering menyisakan jarak. Bukan karena meminta itu salah, tetapi karena di balik permintaan kadang tersembunyi ketidakrelaan menerima kehendaknya. Doa yang matang lahir dari hati yang tidak lagi bernegosiasi dengan Tuhan. Ia tidak menawar takdir, tidak mendesak hasil, dan tidak menyimpan kecewa jika harapan tak terpenuhi. Kesadaran ini membuat doa menjadi sangat jujur. Tidak ada lagi bahasa indah untuk dipamerkan, tidak ada kalimat panjang untuk menenangkan diri sendiri. Yang tersisa hanyalah pengakuan sunyi tentang kefakiran yang mutlak. Di titik ini, seseorang berdoa bukan karena yakin doanya akan dikabulkan, tetapi karena sadar dirinya tidak memiliki tempat lain untuk kembali. Anehnya, justru ketika doa berhenti menuntut, hati mulai dipenuhi rasa cukup. Bukan cukup karena segala hal berjalan sesuai keinginan, tetapi cukup karena jiwa merasa berada dalam penjagaan. Rasa cukup ini tidak riuh, tidak menggelegar, namun stabil dan menenangkan. Seakan Tuhan berkata tanpa suara bahwa Dia tidak pernah lalai, hanya sering disalahpahami. Maka doa yang tidak lagi meminta menjadi bentuk ibadah yang paling halus. Ia tidak terdengar oleh telinga manusia, tetapi bergema dalam kehadiran ilahi. Doa semacam ini tidak mengubah Tuhan, namun mengubah cara hati memandang hidup. Dan di sanalah, tanpa disadari, aku mulai menghilang larut dalam kepasrahan yang tidak lagi membutuhkan kata. Bab 4. Runtuhnya sandaran amal. Seiring perjalanan batin yang semakin dalam, datang satu kesadaran yang halus namun mengguncang, bahwa amal yang selama ini dijadikan sandaran, perlahan kehilangan tempatnya. Bukan karena amal itu sia-sia, tetapi karena hati mulai melihat betapa mudahnya amal berubah menjadi pijakan ego. Ada rasa aman yang diam-diam tumbuh, seolah amal dapat menjamin kedekatan dengan Tuhan. Disinilah ketuhanan mengajarkan pelajaran paling sunyi, bahwa tidak ada satupun yang layak dijadikan pegangan selain rahmat-Nya. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan berat yang aneh setiap kali mengingat amalnya. Bukan berat karena lelah, melainkan karena takut jika amal itu masih disertai rasa memiliki. Kesadaran ini menelanjangi niat, membuka lapisan-lapisan tersembunyi yang sebelumnya tak pernah disadari. Betapa sering ibadah dilakukan sambil berharap balasan, sambil menunggu pengakuan, bahkan sambil merasa lebih baik dari yang lain. Ketika sandaran amal mulai runtuh, muncul kegentaran yang lembut. Bukan gentar kehilangan pahala, tetapi gentar menyadari betapa kecilnya semua usaha di hadapan kemurahan Tuhan. Di titik ini, ibadah tidak lagi dijalankan dengan percaya diri, melainkan dengan penuh kehati-hatian. Setiap sujud terasa sebagai permohonan ampun yang tak terucap. Setiap kebaikan dilakukan dengan rasa takut jika masih tercemar oleh aku. Namun justru dari runtuhnya sandaran itu, lahir kemurnian yang baru. Amal kembali menjadi ibadah, bukan alat tawar-menawar. Ia dilakukan karena panggilan, bukan karena hitungan. Seperti nafas yang mengalir tanpa disadari, amal pun mengalir tanpa perhitungan untung dan rugi. Tidak lagi ditimbang oleh hasil, tetapi dijaga oleh keikhlasan.
Dan di saat amal tidak lagi dijadikan penopang, hati menemukan tempat berpijak yang lebih dalam. Bukan pada apa yang dilakukan, melainkan pada siapa yang memberi kemampuan untuk melakukannya. Di sanalah ketenangan tumbuh, tenang karena tidak lagi bergantung pada diri, dan pasrah karena menyadari bahwa keselamatan bukan hasil usaha, melainkan karunia yang tak pernah bisa dituntut. Bab 5. Hilangnya aku. Setelah sandaran amal runtuh, tersisa ruang yang sunyi dalam batin. Ruang ini tidak segera terisi, justru dibiarkan kosong, seolah Tuhan ingin memperlihatkan apa yang selama ini menutupi pandangan. Kehadiran aku yang terlalu dominan. Pada titik ini, seseorang mulai menyadari bahwa selama ini dirinya selalu ingin berada di pusat, menjadi pelaku, penentu dan pemilik atas segala sesuatu. Maka proses selanjutnya bukan menambah apa-apa, melainkan melepaskan. Hilangnya aku bukanlah lenyapnya kesadaran, tetapi lenyapnya klaim. Klaim merasa beriman, klaim merasa taat, klaim merasa mengerti. Semua itu jatuh satu persatu, meninggalkan jiwa dalam keadaan telanjang di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan, tidak pula yang bisa dijadikan alasan. Yang ada hanyalah keberadaan yang rapuh, namun jujur dan sepenuhnya bergantung. Dalam keadaan ini, ujian dan kenyamanan datang dengan rasa yang berbeda. Kesedihan tidak lagi melukai harga diri, dan kebahagiaan tidak lagi meninggikan kepala. Segala sesuatu diterima sebagaimana adanya, bukan karena pasrah yang terpaksa, tetapi karena kepercayaan yang lahir dari kedalaman. Ketika aku menghilang, hidup tidak menjadi ringan, namun menjadi lurus. Tidak berbelok oleh harapan berlebihan atau ketakutan yang berlebihan. Di fase ini pula, banyak hal yang dahulu dianggap penting kehilangan daya tariknya. Pujian terasa biasa, penilaian orang lain tidak lagi menentukan arah. Bukan karena menjadi dingin, melainkan karena pusat perhatian telah berpindah. Yang dijaga bukan lagi citra diri, tetapi kejernihan hati agar tetap selaras dengan kehendaknya. Dan anehnya, justru ketika aku hilang, rasa hidup menjadi lebih nyata. Setiap tarikan nafas terasa sebagai pemberian, setiap langkah terasa sebagai izin. Tidak ada euforia, tidak ada sensasi luar biasa, hanya ketenangan yang dalam. Di sanalah hamba mulai berjalan tanpa membawa dirinya, dan Tuhan hadir bukan sebagai tujuan jauh, melainkan sebagai teman paling dekat dalam setiap langkah yang sunyi. Bab 6. Kehadiran yang mengawasi tanpa menekan. Ketika aku tidak lagi berdiri di pusat, kesadaran akan Tuhan hadir dengan cara yang berbeda. Ia tidak datang sebagai rasa diawasi yang menakutkan, melainkan sebagai kehadiran yang menenangkan. Seolah ada pandangan yang lembut namun tegas, yang tidak mencari-cari kesalahan, tetapi menjaga agar hati tetap lurus. Pada tahap ini, Tuhan tidak lagi dirasakan sebagai hakim yang jauh, melainkan sebagai yang maha hadir, yang mengetahui bahkan niat sebelum ia sempat menjadi tindakan. Kesadaran ini perlahan mengubah cara seseorang menjalani hidup. Setiap pilihan tidak lagi ditimbang berdasarkan untung dan rugi dunia, tetapi berdasarkan rasa pantas di hadapannya. Bukan pantas karena merasa baik, melainkan pantas karena tidak ingin merusak hubungan yang telah terasa begitu dekat. Inilah pengawasan yang tidak menekan karena ia lahir dari cinta, bukan dari ancaman. Di titik ini, dosa tidak lagi ditinggalkan semata-mata karena takut hukuman, tetapi karena hati merasa sempit ketika mendekatinya. Ada rasa tidak nyaman yang muncul, bukan karena aturan, tetapi karena kesadaran. Seperti seseorang yang enggan berbuat kasar di hadapan orang yang sangat ia hormati, demikian pula jiwa menjaga dirinya di hadapan Tuhan yang terasa begitu dekat. Kehadiran ilahi yang disadari ini juga melahirkan kejujuran yang lebih dalam. Seseorang mulai memperhatikan gerak batinnya sendiri, niat yang melenceng, rasa iri yang halus, keinginan untuk dipuji yang tersembunyi. Bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk membersihkan. Karena di hadapan kehadiran yang suci, kepalsuan sekecil apapun terasa mengganggu. Dan dari kesadaran inilah lahir akhlak yang tidak dibuat-buat. Kebaikan tidak lagi dipaksakan, kesabaran tidak lagi dipamerkan. Semuanya mengalir sebagai respon alami dari hati yang merasa diawasi sekaligus dicintai. Inilah ihsan yang hidup, berjalan di dunia dengan langkah biasa,
namun dengan kesadaran luar biasa bahwa setiap detik berlangsung dalam pandangannya. Bab 7. Kesendirian yang tidak sepi. Seiring kesadaran batin semakin mengendap, seseorang mulai merasakan jarak yang halus dengan hiruk-pikuk dunia. Bukan jarak yang memisahkan secara fisik, melainkan jarak rasa. Percakapan yang dulu terasa penting, kini terdengar berlalu. Perdebatan yang dahulu menguras emosi kini terasa melelahkan. Jiwa tidak lagi haus untuk dimengerti karena telah menemukan tempat kembali yang lebih dalam daripada pengakuan manusia. Kesendirian ini sering disalahartikan sebagai keterasingan, padahal ia adalah bentuk keintiman yang tidak semua orang pahami. Dalam kesendirian ini, hati menjadi lebih jujur karena tidak ada lagi peran yang harus dimainkan. Tidak perlu terlihat baik, tidak perlu tampak kuat. Yang ada hanyalah diri apa adanya, yang perlahan belajar berdiri tanpa topeng di hadapan Tuhan. Di ruang sunyi ini, seseorang mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh keramaian. Suara nurani yang lembut, suara kesadaran yang jujur, dan kadang suara penyesalan yang menyembuhkan. Air mata bisa jatuh tanpa sebab yang jelas, bukan karena kesedihan, melainkan karena hati sedang dibersihkan. Kesendirian menjadi tempat perawatan, bukan tempat pelarian. Meskipun terlihat sendiri, sesungguhnya hati sedang ditemani. Ada rasa kehadiran yang tidak menuntut, tidak menginterupsi, namun setia. Kehadiran yang tidak membutuhkan kata, karena ia berbicara melalui ketenangan. Dalam kesendirian yang seperti ini, seseorang justru merasa lebih utuh, lebih tersambung, dan lebih hidup daripada saat dikelilingi banyak orang. Maka kesendirian tidak lagi ditakuti. Ia diterima sebagai anugerah yang jarang. Ruang di mana jiwa dapat bernafas tanpa tekanan dan iman dapat tumbuh tanpa sorotan. Di sanalah hamba belajar bahwa tidak semua kebersamaan membawa kedekatan dan tidak semua kesendirian berarti sepi. Kadang justru di saat paling sunyi Tuhan terasa paling dekat. Bab 8. Takut yang membebaskan. Pada kedalaman tertentu, rasa takut kepada Tuhan berubah wujud. Ia tidak lagi hadir sebagai ancaman yang membuat jiwa mengecil, melainkan sebagai kesadaran yang membebaskan dari ketakutan lain. Ketika Tuhan menjadi satu-satunya yang benar-benar ditakuti, maka segala ketakutan selainnya perlahan kehilangan kuasa. Takut kehilangan, takut gagal, takut tidak diakui, semuanya mereda di hadapan rasa gentar yang suci ini. Takut yang membebaskan ini lahir dari pengenalan, bukan dari ancaman. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa Tuhan Maha Mengetahui, Maha Dekat, dan Maha Berkehendak. Bukan kehendak yang sewenang-wenang, tetapi kehendak yang penuh hikmah. Maka hati belajar untuk berhenti melawan arus takdir, dan mulai berjalan di dalamnya dengan sikap tunduk yang tenang. Di bawah naungan takut ini, keberanian justru tumbuh. Keberanian untuk jujur pada diri sendiri, keberanian untuk mengakui kelemahan, dan keberanian untuk tidak selalu benar di mata manusia. Jiwa tidak lagi tergesa membela diri, karena ia tahu bahwa penilaian yang paling menentukan bukanlah penilaian dunia. Inilah keberanian yang tidak berisik, namun kokoh. Takut yang membebaskan juga menjaga langkah. Ia membuat seseorang lebih berhati-hati dalam ucapan, lebih lembut dalam sikap, dan lebih sadar dalam niat. Bukan karena ingin terlihat saleh, tetapi karena tidak ingin merusak kejernihan hati yang telah susah payah dijaga. Setiap tindakan menjadi pertimbangan batin, bukan sekadar reaksi sesaat. Dan dari takut inilah lahir ketenangan yang aneh namun nyata. Tenang bukan karena merasa aman dari ujian, tetapi karena merasa berada dalam genggaman yang maha kuasa. Tidak ada jaminan hidup akan mudah, namun ada keyakinan bahwa hidup ini berada di tangan yang tepat. Di sanalah takut berubah menjadi penjaga dan iman menemukan kedewasaannya. Bab 9. Diam sebagai zikir yang terdalam. Pada suatu titik jiwa berhenti berbicara, bukan karena kehabisan kata, tetapi karena telah menemukan makna di balik keheningan. Diam bukan lagi kekosongan, melainkan ruang yang penuh oleh kesadaran. Di sanalah hati menyadari bahwa tidak semua kedekatan harus diucapkan dan tidak semua zikir harus terdengar.
Ada zikir yang hanya bisa dirasakan oleh batin yang telah tenang. Diam yang dimaksud bukanlah sikap menjauh dari dunia, tetapi hadir sepenuhnya tanpa dorongan untuk mengomentari segalanya. Hati tidak lagi sibuk menilai, membandingkan, atau menuntut. Ia hanya menyaksikan keadaan, perasaan, dan peristiwa sebagaimana adanya. Dalam penyaksian inilah Tuhan terasa hadir tanpa perlu dipanggil. Di keheningan ini, seseorang mulai memahami bahwa terlalu banyak kata seringkali menutup pintu rasa. Ucapan yang berlebihan, bahkan dalam ibadah, kadang lahir dari kegelisahan. Maka dia menjadi cara jiwa untuk menata ulang hubungannya dengan Tuhan. Hubungan yang tidak lagi dipenuhi kebisingan keinginan, tetapi oleh ketundukan yang jernih. Zikir yang terdalam terjadi ketika hati berhenti memusatkan perhatian pada dirinya sendiri. Tidak lagi menghitung pahala, tidak lagi memburu rasa, tidak pula mencari pengalaman. Yang ada hanyalah kesadaran bahwa setiap tarikan nafas berlangsung dalam izinnya. Nafas itu sendiri menjadi pengingat, detak jantung menjadi kesaksian. Dan di dalam diam yang panjang itu, seseorang tidak merasa kehilangan apapun. Justru ia merasa dipulangkan. Dipulangkan ke asal kesadaran, di mana Tuhan tidak dicari karena telah lama hadir. Di sanalah dia menjelma menjadi zikir yang paling jujur. Zikir tanpa suara, namun penuh oleh kehadirannya yang menenangkan. Bab 10. Kembali tanpa membawa aku. Setelah semua perjalanan batin itu dilalui, seseorang tidak tinggal dalam keheningan selamanya. Ia kembali ke dunia, ke rutinitas yang sama, ke wajah-wajah yang akrab, dan ke tanggung jawab yang tidak berkurang. Namun kepulangannya tidak lagi sama. Ada sesuatu yang tidak ikut kembali, keakuan yang dulu selalu ingin berada di depan, yang melangkah kini adalah diri yang lebih ringan, karena tidak lagi memikul beban untuk menjadi apa-apa. Dalam keseharian, perubahan ini tidak selalu tampak dari luar. Ia masih bekerja, masih berbicara, masih tertawa seperti biasa. Tetapi di dalam ada pusat yang telah berpindah. Keputusan tidak lagi didorong oleh ambisi berlebihan, dan kegagalan tidak lagi meruntuhkan harga diri. Hidup dijalani dengan kesadaran bahwa segala sesuatu terjadi dalam izinnya, dan cukup itu yang dijaga. Kembali tanpa membawa aku juga berarti menerima dunia apa adanya, tanpa tuntutan untuk selalu menang atau selalu dipahami. Seseorang tidak lagi tergesa menjelaskan dirinya, karena ia tidak merasa perlu dibenarkan. Hatinya lebih sibuk menjaga kejujuran di hadapan Tuhan daripada membangun citra di hadapan manusia. Inilah kebebasan yang sunyi namun mendalam. Pada tahap ini, ibadah tidak terasa sebagai kewajiban yang berat, dan kebaikan tidak terasa sebagai pengorbanan. Semua mengalir sebagai respon alami dari hati yang telah menemukan tempat bersandar. Bahkan ketika lalai atau jatuh, ia tidak tenggelam dalam putus asa, karena ia tahu kemana harus kembali. Tuhan tidak lagi terasa jauh, karena jarak itu telah lama ditinggalkan. Dan di akhir perjalanan ini, tidak ada klaim telah sampai. Yang ada hanyalah kesediaan untuk terus berjalan dalam rendah hati yang baru. Ketuhanan yang murni tidak disimpan dalam kata-kata, tetapi dijaga dalam cara hidup. Hidup yang sederhana namun penuh kesadaran. Hidup yang tidak lagi dipimpin oleh aku, melainkan oleh kehadirannya yang senantiasa menyertai setiap langkah. Jika hari ini hatimu terasa lebih sunyi dari biasanya, mungkin bukan karena kamu menjauh dari Tuhan, tetapi karena Tuhan sedang mendekat, dan aku perlahan diminta untuk pergi. Jangan terburu menafsirkan, biarkan perjalanan ini bekerja di dalam diam. Karena ketuhanan yang murni tidak dimiliki, ia hanya dihadiri.